Halo teman-teman, selamat datang kembali di Terlelap. Masih bareng aku, Nesa. Hari ini, kita bakal ngobrol tentang sosok yang, kalau dibilang kontroversial sih, itu udah kayak label resminya. Mungkin dia adalah salah satu kaisar paling gila atau paling disalahpahami dalam sejarah Kekaisaran Romawi. Dulu, dia ini dijunjung sebagai penyelamat Roma, tapi ternyata malah jadi mimpi buruk mereka sendiri. Dan, seperti biasa, kita mulai dari sebuah malam yang gak bakal dilupain sama siapapun yang ada di sana. Di sebuah perjamuan mewah yang berlangsung di Istana Palatin, tepat di jantung Kekaisaran Romawi, udara dipenuhi dengan aroma makanan eksotis dan anggur mahal yang mengalir tanpa henti. Para senator, orang-orang paling berkuasa di Roma, duduk dengan tegang di kursi mereka. Tawa mereka terdengar agak kaku dan terdengar seperti dipaksakan. Di ujung meja, duduk seorang pemuda yang tidak lain adalah kaisar mereka. Tiba-tiba, di tengah kemeriahan itu, sang kaisar meledak dalam tawa yang keras dan mengganggu. Keheningan menyelimuti ruangan. Salah seorang senator yang cukup berani bertanya, "Apa yang begitu lucu, wahai kaisar?" Pemuda itu menatapnya dengan mata dingin dan menjawab, "Aku baru saja berpikir, hanya dengan satu anggukan, aku bisa memerintahkan leher kalian semua untuk digorok." Ya, pria muda yang berbicara itu adalah Caligula. Adegan mengerikan ini menangkap esensi pemerintahannya yang tak terduga, absolut, dan diwarnai kekejaman yang lahir dari kekuasaan tanpa batas. Namun, ironisnya, kekuasaan absolut itu tidak bisa melindungi Caligula selamanya. Beberapa waktu setelah malam itu, di sebuah koridor bawah tanah yang remang-remang di istananya sendiri, Caligula disergap bukan oleh musuh dari negeri yang jauh, melainkan oleh para pengawal terdekatnya sendiri, oleh orang-orang yang seharusnya melindungi Caligula dengan nyawa mereka. Mereka menikamnya berulang kali, mengakhiri hidup dan pemerintahan Caligula yang penuh teror dalam genangan darah. Lalu, bagaimana bisa anak laki-laki yang pernah menjadi harapan dan kesayangan seluruh Roma berakhir seperti ini? Dibenci, ditakuti, dan dibunuh oleh orang-orang terdekatnya. Untuk memahami monster itu, kita harus kembali ke titik awal. Saat dia bukan monster, melainkan hanya seorang anak kecil dengan julukan yang menggemaskan. Pada tanggal 31 Agustus 12 Masehi, di kota pesisir Antium, lahirlah seorang anak laki-laki dengan nama yang megah, Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. Darah biru mengalir deras di nadinya. Ia adalah cicit dari Kaisar Augustus yang legendaris, pendiri Kekaisaran Romawi, dan putra dari salah satu pahlawan terbesar Roma, Germanicus. Ibunya adalah Agrippina, cucu dari Kaisar Augustus, seorang wanita bangsawan yang sangat dihormati. Sejak lahir, takdir Caligula seolah sudah tertulis di bintang-bintang. Namun, masa kecil Caligula jauh dari kemewahan istana yang membosankan. Ia justru tumbuh besar di perbatasan Rhine yang liar, di tengah-tengah kamp militer ayahnya. Di sanalah, di antara debu, keringat, dan denting pedang, ia mendapatkan nama yang akan melekat padanya selamanya. Ibunya, Agrippina, sering mendandaninya dengan seragam tentara mini, lengkap dengan sepatu bot militer kecil yang disebut Caligae. Para prajurit legiun yang tangguh dan keras hatinya, luluh melihat pemandangan itu. Mereka mulai memanggilnya dengan julukan yang penuh kasih sayang, Caligula, yang berarti sepatu bot kecil. Nama itu menjadi simbol hubungannya yang istimewa dengan para tentara. Ia bukan sekedar anak seorang jenderal. Ia adalah maskot dan putra kesayangan legiun. Popularitas ini diperkuat oleh reputasi ayahnya. Germanicus bukan sekedar jenderal. Ia adalah idola. Seorang yang karismatik, brilian di medan perang,
dan sangat dicintai oleh rakyat jelata maupun pasukannya. Ia sering dianggap sebagai Alexander Agungnya Roma. Popularitasnya begitu besar, bahkan pasukannya pernah mencoba memberontak dan mengangkatnya menjadi kaisar. Sebuah tawaran yang ia tolak dengan tegas demi menjaga kesetiaannya. Bersama dengan Agrippina, mereka berdua adalah pasangan emas Roma, simbol harapan, kebajikan, dan masa depan kekaisaran yang cerah. Bagi rakyat Roma, Caligula kecil adalah perwujudan dari semua harapan itu. Namun, langit cerah di atas keluarga Germanicus tidak bertahan lama. Pada tahun 19 Masehi, saat sedang bertugas di Antiokhia, Suriah, Germanicus yang saat itu baru berusia 33 tahun, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal secara misterius. Di ranjang kematiannya, ia berbisik kepada teman-temannya bahwa ia sangat yakin kalau ia telah diracuni. Gejalanya memang aneh dan mengerikan. Busa keluar dari mulutnya, bintik-bintik gelap muncul di sekujur tubuhnya, dan yang paling aneh, setelah jasadnya dikremasi, jantungnya ditemukan utuh di antara tumpukan abu, sebuah fenomena yang pada masa itu diyakini sebagai tanda pasti keracunan. Kecurigaan langsung tertuju pada satu orang, yaitu Kaisar Tiberius, paman sekaligus ayah angkat Germanicus. Tiberius adalah seorang pria yang muram dan penuh curiga. Banyak yang percaya ia iri dengan popularitas Germanicus yang meroket. Agrippina, istri Germanicus, tidak ragu-ragu menuduh kaisar secara terbuka, memicu perseteruan pahit yang akan menghancurkan keluarganya. Tragedi pun datang silih berganti. Satu persatu, anggota keluarga Caligula yang tersisa disingkirkan. Ibunya yang pemberani, Agrippina, dituduh berkhianat dan diasingkan ke sebuah pulau terpencil di mana ia meninggal karena kelaparan. Kedua kakak laki-lakinya, Nero dan Drusus, juga mengalami nasib serupa, mati dalam keadaan mengenaskan di penjara dan pengasingan. Dari semua anak laki-laki Germanicus, hanya satu yang selamat, Gaius kecil, si Caligula. Bersama ketiga saudara perempuannya, ia hidup sebagai sandera virtual, selalu diawasi, selalu dalam bahaya. Pengalaman ini menanamkan pelajaran yang kejam dalam benak seorang anak laki-laki. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa popularitas ayahnya tidak mampu melindunginya dari intrik politik. Ia melihat bagaimana hak waris dan garis keturunan bangsawannya dihancurkan oleh kekuasaan absolut seorang kaisar yang paranoid. Trauma ini menjadi fondasi psikologis yang akan membentuk Caligula menjadi penguasa seperti yang kita kenal. Ia belajar bahwa di dunia kekuasaan Romawi, paranoia bukanlah penyakit, melainkan alat untuk bertahan hidup. Pada usia 19 tahun, Caligula dipanggil dari pengawasannya untuk bergabung dengan Tiberius di tempat pengasingan pribadinya, sebuah kompleks villa mewah di Pulau Capri. Namun, Capri bukanlah surga peristirahatan. Tempat itu adalah sangkar emas, pusat jaringan intrik dan paranoia Tiberius, di mana desas-desas tentang pesta pora dan eksekusi kejam beredar liar. Di lingkungan beracun inilah, Caligula menerima pendidikan terakhirnya dalam seni kekuasaan. Untuk bertahan hidup, ia menjadi seorang aktor yang brilian. Ia menyembunyikan kebencian dan ketakutannya di balik topeng kepatuhan yang sempurna. Ia melayani kaisar tua itu dengan sangat baik. Ia belajar untuk menekan emosinya, mengamati dalam diam, dan menunggu saat yang tepat. Tiberius, yang sudah tua dan sinis, tampaknya tidak sepenuhnya tertipu. Ia dilaporkan pernah berkata bahwa dengan membiarkan Caligula hidup, ia sedang memelihara seekor ular beludak untuk rakyat Roma. Ia melihat potensi kegelapan di dalam diri pemuda itu. Di Capri, Caligula tidak hanya belajar bertahan hidup, tetapi juga bermanuver. Ia menjalin aliansi penting dengan Naevius Sutorius Macro, komandan Garda Pratoria yang baru. Macro,
yang telah membantu menyingkirkan pendahulunya yang ambisius, melihat Caligula sebagai kuda pacuan yang tepat untuk masa depan. Ia melindungi Caligula dari kecurigaan Tiberius dan secara aktif mempromosikannya sebagai penerus yang ideal. Aliansi ini terbukti sangat penting. Ketika Tiberius akhirnya menunjuk Caligula dan cucu kandungnya, Tiberius Gemellus, sebagai ahli waris bersama, semua orang tahu bahwa dengan dukungan Garda Pratoria, hanya ada satu orang yang akan benar-benar berkuasa. Namun hubungan dengan Makro ini juga menjadi cikal bakal pola tragis dalam pemerintahan Caligula. Ia akan menggunakan orang-orang kuat untuk mencapai tujuannya, lalu menyingkirkan mereka begitu mereka dianggap sebagai ancaman potensial. Pada bulan Maret 37 Masehi, kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kaisar Tiberius meninggal pada usia 77 tahun. Di Roma, berita itu tidak disambut dengan duka, melainkan dengan sorak-sorai kelegaan. Masa pemerintahan yang kelam dan penuh ketakutan telah berakhir. Dengan cepat, aliansi Caligula dengan Makro membuahkan hasil. Garda Praetoria mendeklarasikan dukungannya, dan Senat yang melihat kemana angin berpihak dengan sigap langsung membatalkan wasiat Kaisar Tiberius. Mereka mengabaikan hak waris Tiberius Gemellus dan menyerahkan seluruh kekuasaan kekaisaran kepada satu orang, yaitu Caligula yang saat itu baru berusia 24 tahun. Kedatangannya di Roma adalah sebuah kemenangan. Rakyat menyambutnya dengan antusiasme yang luar biasa. Ia bukan sekedar kaisar baru, ia adalah fajar baru. Ia adalah putra Germanicus yang mereka puja. Seorang pemuda karismatik yang menjanjikan pembebasan dari paranoia pendahulunya. Selama sekitar 7 bulan pertama, Roma seolah-olah hidup dalam mimpi. Caligula memenuhi semua harapan mereka dan bahkan lebih. Ia meluncurkan serangkaian kebijakan yang membuatnya sangat populer. Ia memberikan bonus besar kepada Garda Praetoria untuk memastikan kesetiaan mereka. Ia secara seremonial membakar semua catatan pengadilan pengkhianatan dari era Tiberius, mengakhiri era teror. Ia menghapuskan pajak-pajak yang memberatkan rakyat. Ia memanggil pulang semua orang yang telah diasingkan secara tidak adil. Dan yang paling penting bagi rakyat jelata, ia menyelenggarakan permainan gladiator dan balap kereta yang spektakuler dan mewah, mengembalikan kegembiraan di ibu kota. Roma berpesta, dan Caligula adalah pusat dari segalanya. Popularitasnya yang luar biasa memberinya mandat yang tak tergoyahkan. Namun, pemujaan massal ini juga menanamkan benih-benih kehancurannya. Hal itu mungkin telah meyakinkannya bahwa ia bukan sekedar manusia, bahwa kehendaknya adalah hukum, dan bahwa ia ditakdirkan untuk hal-hal yang jauh lebih besar daripada kaisar-kaisar sebelumnya. Masa-masa indah Caligula itu sayangnya tidak akan bertahan lama. Pada musim gugur tahun 37 Masehi, hanya beberapa bulan setelah awal pemerintahannya yang gemilang, bencana datang melanda. Caligula jatuh sakit parah. Penyakit itu datang tiba-tiba dan hampir merenggut nyawanya. Seluruh kekaisaran yang baru saja merayakan kaisar baru mereka, kini menahan napas dalam doa dan kecemasan. Secara fisik, ia berhasil pulih. Namun menurut semua catatan kuno, pria yang bangkit dari ranjang pesakitannya bukanlah Caligula yang sama yang mereka kenal. Pangeran yang baik hati dan menjanjikan telah lenyap, digantikan oleh sosok yang paranoid, mudah marah, dan sangat kejam. Seolah-olah demam itu telah membakar habis semua kebajikannya dan hanya menyisakan sisi tergelapnya. Perubahan itu segera terlihat. Ia mulai menyingkirkan orang-orang yang paling dekat dengannya. Sepupunya, Tiberius Gemellus, yang pernah menjadi rekan ahli warisnya, dipaksa bunuh diri. Makro, arsitek kenaikan tahtanya, juga dieksekusi. Caligula kini melihat konspirasi di setiap sudut dan bayangan, yakin bahwa semua orang ingin merebut kekuasaannya. Apa yang sebenarnya terjadi?
Apakah ia benar-benar menjadi gila? Para sejarawan kuno hanya bisa menggambarkannya sebagai kegilaan. Namun para ahli modern, dengan pemahaman tentang ilmu kedokteran, telah mengajukan beberapa teori yang mencoba menjelaskan perubahan drastis ini. Beberapa ahli menduga ia menderita epilepsi lobus temporal. Jenis epilepsi ini dapat mempengaruhi bagian otak yang mengontrol emosi dan kepribadian, menyebabkan perubahan perilaku ekstrim. Gejala yang cocok dengan catatan kuno tentang Caligula, termasuk kejang di masa kecil, insomnia parah, hanya tidur 3 jam semalam, halusinasi, berbicara dengan bulan, paranoia, ledakan amarah, dan delusi keagamaan. Teori lain menyebutkan keracunan timbal. Kaum bangsawan Romawi sering menggunakan peralatan masak dan pipa dari timbal. Anggur mereka bahkan dimaniskan dengan gula timbal. Keracunan timbal kronis dapat merusak otak dan menyebabkan gejala kejiwaan seperti iritabilitas, gangguan kognitif, kecemasan, insomnia, dan delusi. Ada juga kemungkinan ensefalitis, yaitu peradangan otak yang sering disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan otak permanen yang mengakibatkan perubahan kepribadian yang drastis, persis seperti yang dilaporkan terjadi pada Caligula. Teori terakhir adalah gangguan psikologi seperti PTSD. Trauma masa kecilnya, menyaksikan kehancuran keluarganya, dan hidup dalam ketakutan di bawah Tiberius, dapat menyebabkan gangguan stres pasca trauma yang parah. Penyakitnya mungkin menjadi pemicu yang melepaskan semua trauma yang terpendam itu. Terlepas dari penyebab pastinya, penyakit itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Mungkin itu bukan awal dari kegilaannya, melainkan akhir dari kepura-puraannya. Selama bertahun-tahun, ia harus memakai topeng untuk bertahan hidup. Setelah selamat dari ambang kematian, ia mungkin merasa tidak perlu lagi berpura-pura. Ia sekarang adalah sang penguasa, dan dunia akan melihat wajah aslinya. Wajah yang dibentuk oleh trauma, paranoia, dan keyakinan bahwa kekuasaan absolut adalah satu-satunya keamanan sejati. Setelah pulih dari penyakitnya, Caligula memulai sebuah pertunjukan kekuasaan yang akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu yang paling boros, aneh, dan brutal. Pertama, ia menghambur-hamburkan uang negara dengan cara yang tak terbayangkan. Harta karun yang dikumpulkan dengan susah payah Tiberius ludas dalam waktu singkat. Ia membangun 2 kapal pesiar raksasa yang dihiasi marmer dan mosaik untuk bersantai di Danau Nemi. Ia membangun jembatan ponton sepanjang lebih dari 3 km melintasi Teluk Baya, hanya agar ia bisa menunggang kuda bolak-balik di atasnya selama 2 hari untuk membuktikan ramalan yang salah. Pesta-pestanya menjadi legendaris karena kemewahannya yang absurd. Konon, ia pernah menyajikan roti berlapis emas dan meminum mutiara berharga yang dilarutkan dalam cuka. Kemudian ada kisah tentang kuda kesayangannya, Incitatus. Kuda ini diperlakukan seperti bangsawan, dengan kandang marmer, pelungan gading, dan 18 pelayan pribadi. Kisah yang paling terkenal adalah rencana Caligula untuk mengangkat Incitatus menjadi konsul, jabatan tertinggi di Roma. Apakah ini bukti kegilaan? Banyak sejarawan modern berpikir sebaliknya. Ini mungkin adalah sebuah lelucon politik yang sangat tajam, sebuah penghinaan yang diperhitungkan terhadap senat. Pesannya jelas, kalian para senator begitu tidak berguna. Bahkan kuda saya pun bisa melakukan pekerjaan kalian. Perilaku anehnya berlanjut ke arena militer. Pada tahun 40 Masehi, ia memimpin pasukan besar ke utara, seolah-olah untuk menginvasi Inggris. Namun, di pantai selat Inggris, kampanye itu tiba-tiba berhenti. Daripada memberi perintah untuk menyeberang, Caligula memerintahkan pasukannya untuk berperang melawan lautan. Para legiun diperintahkan untuk menyerang ombak dengan pedang mereka, dan kemudian mengumpulkan kerang sebagai rampasan perang dari dewa Neptunus. Lagi-lagi, ini bisa dilihat sebagai kegilaan murni, atau sebagai cara yang cerdik dan memalukan untuk menghukum pasukan yang mungkin enggan untuk melakukan invasi berbahaya.
Puncak dari semua ini adalah obsesinya untuk menjadi dewa. Ia mulai mengenakan pakaian dewa-dewi, membangun kuil untuk menyembah dirinya sendiri, dan memerintahkan agar kepala patung-patung dewa di seluruh kekaisaran diganti dengan patung kepalanya. Ia bahkan hampir memicu pemberontakan besar ketika ia mencoba menempatkan patung raksasa dirinya di dalam kuil suci di Yerusalem, sebuah tindakan yang dianggap penistaan tertinggi oleh orang-orang Yahudi. Di tengah semua ini, kehidupan pribadinya juga penuh skandal. Rumor tentang hubungan insest dengan ketiga saudara perempuannya menyebar luas. Ia terutama sangat terikat pada adiknya, Drusilla. Ia memperlakukannya secara terbuka seolah-olah Drusilla adalah istrinya. Ketika Drusilla meninggal karena demam, kesedihannya tak terkendali. Ia mendewakannya, memberinya gelar Diva Drusilla, sebuah kehormatan yang belum pernah diberikan kepada wanita Romawi manapun sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, yang sangat bertentangan dengan tradisi Romawi, menunjukkan konflik inti pemerintahannya. Ia mencoba merubah Roma dari sebuah kekaisaran yang berpura-pura menjadi republik, menjadi sebuah monarki absolut bergaya timur, di mana sang penguasa adalah dewa yang hidup di atas hukum manusia. Pemerintahan teror, penghinaan yang tak henti-hentinya terhadap tradisi, dan pemborosan yang menguras kas negara, akhirnya membuat kesabaran para elit Roma habis. Di koridor-koridor kekuasaan yang gelap, bisik-bisik ketidakpuasan berubah menjadi rencana-rencana berbahaya. Beberapa konspirasi untuk membunuhnya mulai terbentuk, tetapi Caligula dengan paranoia yang selalu waspada berhasil mengungkap dan menghancurkannya, mengeksekusi semua yang terlibat termasuk beberapa kerabat terdekatnya. Namun, kebencian terhadapnya terlalu dalam untuk dipadamkan. Sebuah konspirasi baru yang lebih besar dan lebih terorganisir mulai terbentuk. Kali ini, para pesertanya adalah campuran yang mematikan. Para senator yang putus asa, pejabat istana yang ketakutan, dan yang paling penting, perwira dari Garda Pratoria, pengawal pribadinya sendiri. Tokoh sentral dalam plot ini adalah seorang pria bernama Cassius Chaerea. Chaerea adalah seorang perwira veteran yang dihormati di Garda Pratoria, seorang prajurit tangguh dari generasi yang lebih tua. Namun Caligula dalam kesombongannya menemukan kesenangan dalam menghinanya di depan umum. Ia sering mengejek Chaerea karena suaranya yang konon agak melengking dan feminin. Setiap hari, ketika Chaerea bertugas dan harus meminta kata sandi, Caligula akan memberinya kata-kata yang memalukan dan cabul, seperti Priapus, dewa kesuburan, atau Venus, dewi cinta, yang dimaksudkan untuk mengejek kejantanannya. Bagi seorang prajurit Romawi yang harga dirinya adalah segalanya, penghinaan publik yang terus-menerus ini adalah siksaan. Kemarahan pribadi Chaerea menjadi percikan api yang menyulit api konspirasi yang lebih besar. Para senator memiliki motif politik untuk menyingkirkan seorang tiran, tetapi mereka tidak memiliki akses untuk mendekatinya. Chaerea memiliki akses itu, dan kini ia memiliki motif pribadi yang membara. Perpaduan antara dendam pribadi dan kepentingan politik menciptakan sebuah plot yang akhirnya akan berhasil. Mereka mulai merencanakan waktu dan tempat yang sempurna untuk menyerang, menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri pemerintahan sang kaisar gila. Hari itu akhirnya tiba pada 24 Januari 41 Masehi, saat berlangsungnya Palatine Games, sebuah festival yang diadakan oleh Caligula sendiri. Setelah menonton pertunjukan, sang kaisar memutuskan untuk kembali ke istana melalui koridor bawah tanah yang terpencil. Di sanalah para konspirator menunggunya. Ketika Caligula berhenti sejenak untuk berbicara dengan sekelompok aktor muda dari Asia, mereka melihat kesempatan. Cassius Chaerea mendekat dan mendaratkan pukulan pertama. Yang lain segera menyusul. Mereka menyerang kaisar mereka dengan brutal, menikamnya lebih dari 30 kali, bahkan setelah ia jatuh terkapar di lantai. Kekejaman mereka tidak berhenti di situ.
Dalam upaya untuk menghapus garis keturunannya, mereka juga membunuh istrinya, Milonia Caesonia, dan putri mereka yang masih bayi, Julia Drusilla, dengan cara yang mengerikan. Kepala bayi itu dibenturkan ke dinding. Kematian sang tiran tidak membawa kedamaian, melainkan kekacauan. Pengawal pribadi Caligula yang berasal dari Jerman, yang sangat setia kepadanya, mengamuk di istana, membunuh beberapa konspirator, dan siapapun yang mereka curigai terlibat. Di tengah kepanikan itu, Senat melihat peluang untuk mengembalikan republik yang telah lama hilang. Mereka berkumpul dan mulai berdebat tentang masa depan Roma tanpa seorang kaisar. Namun mimpi mereka berumur pendek. Sementara para senator berdebat, seorang prajurit biasa dari Garda Pratoria yang sedang menjarah istana menemukan sosok yang gemetar ketakutan di balik sebuah tirai. Sosok itu adalah Claudius, paman Caligula, yang selama ini dianggap sebagai orang yang lemah dan tidak berbahaya. Namun bukannya membunuhnya, Garda Praetoria yang menyadari bahwa keberadaan dan gaji mereka bergantung pada adanya seorang kaisar, secara spontan mengangkat Claudius sebagai penguasa baru. Upaya untuk membunuh seorang tiran demi mengembalikan republik justru berakhir dengan penegasan bahwa tentara, bukan senat, adalah pembuat raja yang sesungguhnya di Roma. Warisan Caligula segera ditulis ulang oleh para pemenang. Senat secara resmi mengutuk ingatannya, sebuah proses yang dikenal sebagai damnatio memorae. Patung-patungnya dihancurkan dan namanya dihapus dari catatan publik. Para sejarawan dari kelas senator, seperti Suetonius dan Cassius Dio, yang menulis beberapa dekade setelah kematiannya, melukiskan potretnya sebagai monster gila yang absolut. Sebuah narasi yang sangat bias yang bertahan selama berabad-abad. Jadi, siapakah Caligula sebenarnya? Apakah ia benar-benar monster gila seperti yang digambarkan dalam sejarah? Ataukah ia produk dari trauma masa kecil yang tak terbayangkan, yang kemudian dirusak oleh kekuasaan absolut tanpa batas? Apakah ia seorang tiran yang kejam? Atau seorang otokrat yang disalahpahami, yang citranya sengaja dihancurkan oleh musuh-musuhnya untuk membenarkan pembunuhannya? Mungkin kebenaran tentang si sepatu bot kecil itu yang menjadi monster adalah campuran dari semua itu. Sebuah kisah peringatan yang rumit tentang bagaimana kekuasaan dapat merusak dan bagaimana sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang memegang pedang terakhir. Caligula mungkin memang brutal dan kejam, tapi dia juga korban dari sistem yang ia warisi. Seorang anak yang tumbuh di tengah kekerasan politik, yang belajar bahwa untuk bertahan hidup, kamu harus lebih kejam daripada lawanmu. Dan ketika dia akhirnya mendapat kekuasaan, dia menggunakan semua pelajaran kelam yang pernah dipelajarinya. Kisah Caligula mengingatkan kita bahwa kekuasaan absolut memang dapat merusak secara absolut. Tapi lebih dari itu, cerita ini juga menunjukkan bagaimana trauma masa kecil dan lingkungan yang toksik bisa membentuk seseorang menjadi monster yang tidak pernah mereka inginkan. Caligula mungkin memang menjadi tiran, tapi dia juga adalah produk dari sistem yang brutal dan tidak kenal ampun. Seorang anak yang dipaksa tumbuh terlalu cepat di tengah dunia yang penuh intrik dan kematian. Ketika kita melihat kembali kisah si sepatu bot kecil ini, kita tidak hanya melihat seorang kaisar gila yang haus kekuasaan. Kita melihat tragedi seorang manusia yang hancur oleh keadaan, yang kemudian menghancurkan orang lain dalam spiral kekerasan yang tak berujung. Mungkin itulah pelajaran terpenting dari cerita Caligula, bahwa monster tidak lahir, mereka diciptakan. Dan ketika sistem kekuasaan yang korup bertemu dengan trauma yang tidak ditangani, hasilnya bisa sangat mengerikan bagi semua orang. Roma akhirnya terbebas dari Caligula, tapi bekas luka yang ditinggalkannya akan terus menghantui kekaisaran selama berabad-abad. Dan kisahnya akan terus diceritakan sebagai peringatan tentang apa yang bisa terjadi ketika kekuasaan jatuh ke tangan yang salah. Terima kasih udah menyimak cerita tentang Caligula, si sepatu bot kecil yang menjadi monster. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi buat konten sejarah menarik lainnya dari Terlelap.